Hidup yang bermakna bukan dicari, tapi diciptakan. Hai, selamat datang di Peta Jiwa sama aku Hafizah Skacita. Kali ini, di video ini kita akan membahas tentang makna hidup. Nah, kamu pernah nggak sih seperti aku yang sudah mencapai sesuatu tapi merasa nggak ada apa-apanya? Kayaknya tuh kita jadi harus terus ngejar kebahagiaan, uang, kesenangan gitu ya. Tapi setelah mendapatkannya, rasa puas tuh cuman sebentar gitu. Seolah-olah kita tuh seperti hamster yang lagi berlari di roda. Nah, ini disebut sebagai hedonist treadmill. Jadi makin kamu kejar, makin cepat kamu beradaptasi. Coba deh kamu tanya ke diri kamu, seberapa sering kamu merasa kosong. Nah, jadi ayo kita pahami dulu masalahnya itu di mana. Jadi kalau di dalam psikologi positif ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama itu hedonia, yang kedua adalah eudaimonia. Jadi hedonia ini adalah yang kita bahas tadi, kesenangannya tuh instan. Kenyamanan, kebebasan dari masalah gitu. Nah, hedonia itu penting, tapi nggak pernah cukup. Sedangkan eudaimonia adalah kebahagiaan yang datang dari tujuan, pertumbuhan diri, dan kontribusi. Ini tentang hidup yang selaras dengan nilai-nilai tertinggi dari diri kita. Inilah yang dimaksud oleh Frankl sebagai kebermaknaan. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu itu siapa yang Frankl itu ya. Nah, bagi yang udah tahu, mungkin sebagian dari kamu udah ada yang tahu siapa itu Frankl, tapi belum bagi yang belum tahu, aku kasih jelasin sedikit. Jadi, dalam teori psikologi itu yang paling kuat membahas tentang makna hidup adalah logoterapi. Dan Frankl ini adalah orang yang mengemukakan teori tersebut. Menurutnya, manusia itu nggak diprogram untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk mencari makna. Nah, ketika kita hanya mengejar hedonia, Frankl menyebut kondisi ini sebagai kekosongan eksistensial atau eksistensial vacuum. Ini bukan depresi klinis, tapi lebih ke rasa hampa, bosan, apati. Ibarat kata, kamu punya segalanya, tapi merasa nggak punya alasan untuk bangun pagi. Nah, ini nih yang sering jadi masalah pada zaman modern. Intinya, makna itu nggak dikejar, nggak dicari-cari juga, tapi harus diizinkan muncul sebagai efek samping dari dedikasi kita pada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Menurut Frankl, manusia itu memiliki kebebasan terakhir. Nah, ini berdasarkan pengalaman hidupnya yang pernah ditahan di kamp konsentrasi Nazi. Orang yang bertahan selamat secara spiritual bukanlah yang paling kuat secara fisik. Mereka adalah yang memiliki alasan untuk bertahan. Misalnya ada yang ingin menyelesaikan naskah ilmiah, ada yang hidup demi janji ketemu dengan pasangannya gitu. Ini adalah kebebasan untuk memilih sikap kita terhadap penderitaan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada diri kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Jadi makna bukanlah sesuatu yang kamu temukan di hutan gitu ya, di pantai atau di puncak gunung. Tapi makna adalah sesuatu yang diciptakan melalui respon dari tindakan kamu. Nah, bagaimana kemudian jalan menuju makna itu? Ada 3 jalan yang bisa dilakukan untuk menuju pada makna. Nah, jalan yang pertama adalah
menciptakan atau melakukan sesuatu. Ini istilahnya adalah creative values. Ini adalah tentang output yang kamu inginkan. Nah, ini bukan hanya pekerjaan, tapi melihat pekerjaan sebagai tugas yang unik. Misalnya kamu seorang tukang bersih-bersih. Bisa menemukan makna jika melihat pekerjaan itu sebagai kontribusi vital untuk kesehatan komunitas kamu. Coba kamu tanya ke diri kamu, kontribusi unik apa yang bisa kamu berikan kepada dunia? Karena gini, orang bisa aja punya profesi yang sama, tetapi bisa memaknainya dengan cara yang berbeda. Oke. Lanjut, jalan yang kedua, mengalami sesuatu atau istilahnya experiential values. Nah, ini tentang input pada diri kamu. Ini adalah kemampuan kamu untuk menghargai keindahan seperti seni dan alam, untuk menghargai kebaikan, dan yang terpenting adalah cinta. Jadi Frankl ini berpendapat bahwa cinta adalah cara tertinggi untuk menangkap esensi sejati dari manusia lainnya. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu melihat potensi mereka dan membantu mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka. Jalan yang ketiga yaitu mengambil sikap atau istilahnya attitudinal values. Nah, ini adalah jalan terakhir. Namun dalam konsep makna hidup ini adalah yang paling kuat. Ketika penderitaan tidak dapat dihindari, kehilangan, penyakit, kegagalan besar, makna itu nggak hilang pada dasarnya. Makna itu beralih dari apa yang kamu berikan atau kamu dapatkan ke bagaimana kamu meresponnya. Ketika kamu dapat menghadapi penyakit dengan keberanian, atau kamu dapat menjadikan kehilangan itu sebagai cara untuk menjadikan diri kamu menjadi yang pribadi yang lebih empati, itu artinya kamu telah menemukan makna tertinggi. Mengubah tragedi menjadi kemenangan versi diri kamu. Mengambil sikap adalah kebebasan yang tidak bisa diambil dari kamu. Bahkan dalam situasi terburuk, kamu masih master di dalam diri kamu sendiri. Jadi, kesimpulannya, kamu cuma punya 3 jalan untuk mencapai makna hidup kamu. Apakah kamu itu menciptakan, mengalami, atau bersikap? Tugas kamu hari ini bukanlah mencari makna hidup yang besar. Kita mulai dari yang kecil dulu aja. Dari momen saat ini. Nah, sekarang coba kamu ambil jurnal, tuliskan hari ini melalui jalan mana kamu memberikan kontribusi. Jawabannya mungkin sederhana, misalnya nolong tetangga, atau kamu mindful sama pekerjaan kamu hari ini. Coba kamu tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu jalan mana yang paling beresonansi dengan kamu saat ini. Kalau kamu siap untuk melangkah lebih jauh, di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menggali nilai inti atau core values-nya kamu. Yang itu akan berguna untuk menjadi kompas hidup kamu di kehidupan ini. Support channel aku, like and subscribe ya jika kamu mau dapat notifikasi begitu aku upload video dan kita bisa berkembang bareng di sini. Oke, sampai jumpa.